Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa di channel JNBA. Semoga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita selalu diberikan pertolongan, diberikan perlindungan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya ingin memberikan pandangan referensi terkait sholat id yang insya Allah dilaksanakan minggu pagi besok. Pandangan ini saya khususkan untuk warga Nahdien yang berada di Kecamatan Banjar Agung. Jadi pemirsa sekalian, mungkin di antara pemirsa itu ada yang bertanya-tanya, ini besok sholat idnya di masjid secara berjamaah rame-rame atau cukup bersama keluarga saja, bimbang seperti itu. Nah, kalau saya diberi pertanyaan seperti itu, saya akan memilih menjawab ya sebaiknya di rumah bersama keluarga saja. Alasannya apa kok menjawab seperti itu? Alasannya karena pemerintah kita atau ulil amri itu sudah memberikan himbauan agar masyarakat di Lampung ini sholatnya bersama keluarga saja. Nah, ada itu videonya, berikut ini videonya. Untuk itu, dalam upaya kita memutus mata rantai penularan virus COVID-19, saya menghimbau kepada Bupati dan Wali Kota serta umat Muslim di Provinsi Lampung untuk kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau tanah lapang, cukup kita laksanakan di rumah saja bersama keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan dan menerima ibadah kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi jelas bahwa kalimat himbauan tersebut sangat terang benderang. Mungkin ada pemirsa yang menjawab, "Loh kan Banjaragung masih zona hijau." Kalau menurut saya sih bukan masalah status hijau, kuning, kelabu, merah, biru gitu ya, tapi karena himbauan ulil amri itu yang menjadi pertimbangannya. Maksudnya begini, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang menciptakan kita itu sudah memerintahkan kepada kita agar kita taat kepada umaro, kepada ulil amri. Nah, mana perintahnya Allah yang dimaksud? Nah, ada di surat An-Nisa ayat 59. Saya baca dulu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Al-ayah, shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim. Quran surat An-Nisa ayat 59. Terjemahnya ada di sini. Terjemahnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian atau patuhlah kalian kepada Allah, patuhlah kepada Rasulnya dan ulil amri dari golongan kalian. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang suatu hal, maka kembalikanlah pendapat itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, ini kan masih Quran ya, masih ungkul gitu. Nah, karena ini Quran, maka kita sebagai orang awam tidak boleh menafsirkannya sendiri-sendiri. Bahaya kalau ditafsirkan sendiri, maka supaya tidak dipersalahkan, nah, kita harus menggunakan penjelasan ulama terkait ayat uraian ayat tersebut. Nah, kali ini saya akan menggunakan tafsir Al-Qurtubi, bisa dilihat screenshotnya. Itu adalah tafsir Al-Jami'ul
tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi atau Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi. Nah, dalam tafsir ini yang menjelaskan surat di atas, maksudnya surat An-Nisa ayat 59 itu ada di jilid 6 halaman 428. Ini cetakan Beirut Lebanon tahun 2006. Nah, pemirsa sekalian, screenshotnya seperti ini. Nah, yang menjelaskan tentang surat An-Nisa ayat 59 itu ada yang bergaris bawah. Kalau yang sebelumnya itu masih menjelaskan terkait ayat yang sebelumnya, berarti An-Nisa 58 ya. Baik, ini saya baca dulu takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ula lamma taqaddama ilal wulati fil ayatil mutaqaddimati wa bada'a bihim fa amarhum bi ada'il amanati wa ayyahkumu bainan nasi bil adli taqaddama fi hadhil ayati ila ra'iyati. Dah, ini yang baru dibaca ini ibarat menjelaskan ayat sebelumnya. Nah, yang mulai masuk itu adalah yang berikutnya, yang bergaris bawah. Fa amaro bi'atihi jalla wa azza awalan wahya imtithalu awamirihi wa jitinabu nawahihi thumma bi'ati rasulihi thaniyan fima amara bihi wa naha anhu thumma bi'atil umara'i thalithan ala qaulil jumhuri Abi Hurairah wa bani Abbasin wa ghairihim radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, ini maksudnya bagaimana pemirsa? Maksudnya begini, surat An-Nisa ayat 59 ini berisi 3 perintah. Yang pertama, fa'amara bi ta'atihi jalla wa azza. Yang pertama, Allah memerintahkan supaya kita patuh kepada Allah azza wa jalla. Adapun caranya, imtithalu awamirihi wajidina bunawahi. Caranya adalah mengerjakan yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memerintahkan summa bi ta'ati rasulihi. Allah memerintahkan supaya kita taat kepada utusannya. Adapun caranya fima amara bihi wa naha anhu. Patuh kepada Kanjeng Nabi terkait yang diperintah beliau dan yang dilarang oleh beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi sudah 2 ya. Tadi kan dijelaskan bahwa isi ayat ini kita diperintah patuh 3 hal. Yang satu kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah. Nah, yang ketiga summa bi ta'atil umara'i tsalitsan. Kita diperintahkan supaya patuh kepada umara atau ulil amri atau pemerintah. Ini yang ketiganya. Nah, Imam Al-Qurtubi di sini menjelaskan pendapat beliau ini ala qaulil jumhuri, berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Di antaranya Abi Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, wa bani Abbasin, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa ghairihim, dan selainnya lagi, dan ulama-ulama yang lain. Nah, jadi deal bahwa di sini isinya surat An-Nisa ayat 59 itu kandungannya 3. Yang pertama, kita diperintah taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Kedua, patuh kepada Rasulullah. Ketiga, patuh kepada ulil amri atau pemerintah. Nah, yang menjadi pertanyaan kan, kalau bentuk atau cara taat kepada Allah sudah tadi, cara taat kepada Rasulullah sudah juga, yaitu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya patuh kepada ulil amri atau pemerintah? Nah, oleh pengarang kitab, oleh Imam Al-Qurtubi, sudah dijelaskan. Beliau menukil makalah atau dawuhnya Syekh Sahal bin Abdullah. Bisa dilihat di monitor, di layar screenshotnya. Nah, di sana ada keterangan qala Sahlu bin Abdillahi At-Tustariyu. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari dawuh. Syekh Sahal ini siapa sih? Syekh Sahal ini adalah ulama besar yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hambal, gurunya Imam Bukhari. Berarti ulama besar ini. Nah, beliau dawuh ati usultana fi sab'atin.
patuhlah kepada pemimpin terkait 7 hal. Ini caranya. Tadi kan belum dibahas ini. Nah, di sini dibahas caranya. Patuhlah kepada pemimpin terkait 7 hal. Apa saja? Dorbid darohimi wadananiri. Yang pertama terkait penerbitan masalah dirham dinar. Berarti kalau di Indonesia masalah rupiah ya. Yang kedua wal makayili wal auzani, masalah takaran dan timbangan. Wal ahkami, yang ketiga terkait hukum dan peraturan-peraturan. Wal haji, yang keempat masalah ibadah haji. Wal jumu'ati, yang kelima masalah ibadah Jumat. Yang keenam wal idaini, masalah ibadah 2 hari raya. Wal jihadi, yang ketujuh masalah jihad atau masalah perang. Nah, pemirsa sekalian, di sini pun Syekh Sahal menambahkan wa idza naha qala Sahlun. Syekh Sahal dawuh wa idza naha as-sultanu al-alima ayuftiya falaisa lahu ayuftiya fa in afta fa huwa asin wa in kana amiron jairon. Syekh Sahal dawuh, ketika seorang pemimpin itu melarang orang alim berfatwa, maka orang alim tersebut nggak boleh fatwa. Fa'in afta bahwa asin, kalau tetap berfatwa maka dia dosa, hukumnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Wa in kana amiron jairon, walaupun toh pemimpinnya itu pemimpin yang tidak lurus. Nah, ini kenapa ya Syekh Sahal sampai berdawuh seperti itu? Karena kalau yang saya pahami sih karena legalitas umara itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintah patuh kepada umara. Dan kalau melihat sih dari 7 poin tadi, ternyata itu terkait hal-hal yang sifatnya demi kemaslahatan umum. Gitu. Kita wajib taat. Nah, mungkin di antara pemirsa itu ada yang bertanya-tanya, "Lah, tapi kan daerah kita zona hijau, Banjarmasin nggak ada yang dinyatakan mengidap terjangkit COVID-19, orangnya sehat walafiat gitu." Atau mungkin alasan yang lain, sehingga artinya ini terjadi perbedaan pendapat di masyarakat ya. Kalau memang terjadi perbedaan pendapat ya, kita bahas ayat selanjutnya, karena di ayat selanjutnya Allah sudah menyiapkan bagaimana kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat. Maka ayat selanjutnya coba ya, saya baca dulu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka apabila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, ya kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kembalikanlah kepada hukum Allah dan Rasulnya. Nah, jadi jelas ya, kalau seandainya di masyarakat ini ada perbedaan pendapat ya, kembalikanlah kepada hukumnya Allah. Bagaimana hukumnya Allah? Ini lagi-lagi nggak boleh kita menafsirkan sendiri. Kita lihat lagi ke dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, di sini diterangkan halaman 431, karena kitabnya tebal, sangat tebal sekali nih ya. Di sini ada keterangan wa amal qaulu tsani fayadul ala sihhati qaulihi ta'ala. Adapun firman Allah yang berikutnya menunjukkan keabsahan firman-Nya Allah. Fa in tanaza'tum ila akhir ayat. Nah, di sini diterangkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ini maksudnya fa amara ta'ala biraddil mutanaza'i fihi ila kitabillahi wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat selanjutnya ini Allah memerintahkan kepada kita berarti agar mengembalikan yang diperselisihkan itu kepada hukum Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaisa li ghairil ulama ma'rifatu kaifiyati raddi ilal kitabi wa sunnah. Dan saat ini tidak ada orang yang bisa mengembalikan kepada hukum Allah dan sunnah kecuali ulama. Nah, berarti kalau begitu, untuk mengetahui maksud
jawaban yang diperselisihkan, yang diperdebatkan itu, ya kita harus tanya kepada para ulama, bukan kita tafsirkan sendiri. Nah, wa yadullu hadza ala sihhati kauni su'alil ulama'i wajiban, dan ini menunjukkan bahwa keabsahan bertanya kepada ulama itu hukumnya wajib. Ini dalilnya wajibnya bertanya kepada ulama, wamtithal fatwahum laziman, dan nurut patuh kepada fatwa mereka itu harus, berarti ya wajib juga. Nah, kesimpulannya bahwa kalau ada warga yang berdebat, jangan ditafsir-tafsirkan sendiri, tapi ditanyakan kepada para ulama. Nah, bagaimana ulama-ulama kita Indonesia maupun di luar negeri? Nah, ternyata ulama-ulama kita di Indonesia ini sama artinya memfatwakan bahwa kita dihimbau supaya sholatnya di rumah masing-masing. Ini ada beberapa screenshotnya, bisa dilihat. Dari Kemenak juga ada, dari Nahdlatul Ulama juga ada, dari Perserikatan Muhammadiyah juga ada, bahkan di luar negeri juga sama tuh. Nah, jadi pemirsa sekalian, clear ya, ini sudah clear bahwa kalau kita menolak pendapat ulil amri, ya kita geser ke ulama. Kalau nggak mau pendapat ulama, ikuti pendapat ulil amri gitu. Ternyata jawabannya sama. Nah, kalau pendapat ulil amri, himbauan ulil amri, fatwanya ulama tidak kita ikuti semuanya, kita ini mau ikut siapa gitu loh. Kan bahaya. Baik, kita lanjutkan lagi. Qala Sahlu bin Abdillahi rahimahullahu taala. Syekh Sahal bin Abdullah rahimahullah dawuh, la yazalun nasu bi khairin ma'adhamu sultana wal ulama'a fa idza adhamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum wa idza istakhaffu bi hadaini afsada dunyahum wa ukhrahum. Syekh Sahal bin Abdullah menambahkan dawuhnya, manusia itu akan selalu dalam kebaikan selama mereka masih memuliakan pemimpin dan ulama. Maka ketika mereka memuliakan dua golongan ini, Allah akan menjadikan baik urusan dunia mereka dan urusan akhirat mereka. Tapi ketika mereka meremehkan dua golongan ini, Allah akan merusak dunia dan akhirat mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karenanya pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu gelisah nanti sholatnya diterima atau tidak. Saya nggak bisa sholat. Kalau tidak bisa sholat, inilah kesempatan para ustadz, guru-guru ngaji, guru TPG mengajak lingkungan sekitar 1, 2, 3 rumah untuk sholat di TPA-nya atau agnia orang-orang yang rumahnya luas, ya agak luas, bisa saya kira itu 1, 2 rumah tetangganya yang memang tidak bisa cara sholat id ini ya di rumahnya masing-masing. Nah, demikian saya sampaikan, bukan berarti saya membela kepada umarok atau ulama, itu tidak demikian ya, karena memang ayatnya bunyinya begitu gitu ya. Nah, itu saja pemirsa, ini pandangan pribadi terkait sholat id besok, dan saya tidak menutup kemungkinan akan adanya pendapat-pendapat yang lain, ya monggo saja. Ini hanya pandangan untuk penambah referensi saja, mudah-mudahan ada manfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.